pas dia sama Kibil aku kaget dong, aku langsung WhatsApp dia, ya kan settingan kok beneran. Ya inilah jalan aku Koeli. Setiap orang kan kata dia kan setiap orang kan punya jodohnya masing-masing, mungkin jodohku sama Mas Kibil kata dia gitu kan ya. Tapi aku tetap dalam hati aku gini, karena aku sering dijat settingan juga sama orang, jadi aku juga nggak percaya. Karena orang sering dijat aku settingan dong sama cowok siapapun, padahal aku benar-benar tuh menikah gitu, ada buktinya aku menikah sama Ferry, sama Aldo, sama semuanya aku menikah, ada buktinya. Cuman aku tetap dijat sama orang tuh settingan. Nah, aku juga dong berpikir paling settingan, karena otak aku dibumbui sama orang tuh yang settingan. Orang nanya aku, kalau aku tahu Eva, soalnya aku kenal Eva waktu Eva mau merilis lagu, dia kan penyanyi dangdut, emang suaranya bagus, aku suara dia bagus. Dia mungkin untuk jalan jadi penyanyi itu agak susah, agak sulit kalau tidak untuk lewati tahap settingan atau dimanapun. Aku bilang kalau emang settingan ya nggak apa-apa, itu urusan lo gimana ya. Tapi kenapa nggak mau diundang sama TV? Kan orang pernah nanyain aku, kenapa Eva nggak mau diundang gitu. Aku juga tanya di chat juga, kenapa? Dia kata mau jadi MC-nya kan, ternyata dibocor duluan, nggak jadi MC dia menikah. Tapi kalau aku lihat nih ya, dia foto jalan berdua kemana-mana sama Kibil berdua, ada yang motoin. Kalau maksud aku, kalau emang pure dia jalan berdua, fotonya sendiri begini gitu kan, selfie. Ada kok yang gitu? Ada, di instastory gue. Jangan berantem lagi udah diklarifikasi. Oke, sekarang Kamu tuh harus pinter-pinter kalau mau settingan. No, gini. Ini kan Faeli kan salah satunya orang yang bilang gue settingan. Mungkin karena dia punya pengalaman di situ dan mungkin cara pandang orang kan berbeda-beda. Gua walaupun gimana ya gue tetap appreciate itu. Tapi intinya di sini nggak ada orang yang mau mempermainkan namanya pernikahan. Aku udah bilang sama dia ketika dia chat saya, itu settingan atau bukan? Aku bilang doain ya kok, mungkin ini jalannya. Benar kan? Ya itu tadi maksudnya dia bilang juga doain. Aku bilang ini takdir aku. Tapi kan aku nggak bilang sama dia, oh ya aku settingan sama dia. Nggak ada. Ngapain juga aku bilang untuk settingan, untuk apa kan? Memang kehidupan kita adalah settingan. Tapi settingan baik gak? Allah Tuhan. Jadi dalam sebuah kehidupan nggak ada orang yang tahu masa depannya seperti apa. Dan ketika netizen di luar sana menjudge saya sedemikian rupa atau Koeli, saya bilang buat saya satu kata buat netizen. Nggak ada orang suci yang tidak punya masa lalu kelam, yang tidak punya kesalahan dosa, dan tidak ada orang yang berdosa tidak punya masa depan yang indah. Intinya masa depan kita adalah masih suci, masih bagus, kita masih bisa punya kesempatan untuk memperbaikinya. Ketika kemarin mungkin salah langkah atau kehidupan membawa kita ke titik-titik di mana kita harus harus kayak diingatkan lagi, harus jatuh bangun. Jadi saya udah cerai nih, intinya seperti itu. Ya, saya udah cerai sama Mas Win. Soalnya kalau nikah agama tinggal aja. Kalau nggak ada istri. Ya kan ditalak itu kan cerai loh namanya. Ya maksudnya nikah agama kan kamu. Iya. Kok Eli kan dia seorang muslim, kamu lebih tahu lah. Kan? Karena kalau aku sama Air pun sama menikah agama. Jadi kalau kita udah misalkan ada apa-apa gitu, udah main tinggal aja itu nggak apa-apa. Itu istilah nikah agama dengan kan aku bilang kepala di acara. Misalkan menghindari jinah ya kok. Nah, pacaran halal. Aku bilang mungkin kalau misalkan Eva sama Kibil kemarin seperti itu ya, tapi kamu usah izin istrinya tua dulu, usah gitu. Gimana pun harus Kibil harus izin sama istrinya. Aku bilang tahu nggak istrinya? Dia bilang ini nggak tahu ya istrinya. Ya awalnya kan gini. Kan Mas Kibil bilang nanti pun akan tahu karena juga melihat deretan peristiwa yang pernah terjadi sama Mas Kibil dan Maggie waktu pernikahan kedua bersama Mbak Maggie kan. Waktu itu juga beliau diam-diam juga dan akhirnya bisa diterima kok sama Mbak Rohimah. Tapi ternyata kenapa saya dibilang oh cuma 2 bulan jangan settingan ini beneran. Aku bilang gini sama netizen. Oke, emangnya orang nggak pernah ada yang cuma kadang kalau sehari 2 hari juga ada yang nikah langsung cerai lagi atau seminggu 2 minggu. Intinya tuh hidup dan jalan cerita orang lain itu kita penentunya, yang menentukan yang di atas. Intinya kalau lo masih manusia berarti lo juga nggak tahu kehidupan bagaimana ke depan. Inilah yang gua hadapi saat ini ya kemarin ya. Jadi setelah aku ketemu sama Bunda Rohimah, ternyata Bunda Rohimah itu bukan Bunda Rohimah yang dulu lagi yang mau dipoligami. Sekarang dia bilang kalau kamu Eva, oke, kita bicara dari hati ke hati, kita sebagai perempuan, oke, kita memposisikan diri kita sebagai perempuan dan aku juga memposisikan diriku sebagai seorang ibu, sebagai istri sama seperti beliau, dan kita bicara kayak like-nya ya curhat lah gitu ya, curhat sambil ya di sana ada marah, nangis, kecewa, ya itu wajar. Akhirnya di situ aku sadar ternyata Bunda itu bukan yang dulu lagi dan beliau bilang sama saya kalau kamu maju nggak apa silakan. Dia mundur gitu. Saya yang mundur. Tapi kalau kamu mundur, saya akan pertimbangkan. Jadi itu yang kayak buat saya ya udah kamu mundur gitu terusnya. Ya kalau begitu ya saya yang harus mundur. Saya memang itu nggak mudah juga bagi saya. Bukan perihal yang mudah, itu saya harus
kehilangan lagi dan kegagalan Pasti, itu bukan yang pasti bukan bilang kemauan mundur, orang lain. dibilang mundur, pasti kontraknya cuma 2 bulan doang karena udah mau habis. Kok Eli mahir masih kan? Masih lah. Kapan cerai, Kita Kak? nggak ada kontrak. Insya Allah sih. insya Sakinah Allah. mawaddah warahmah selamanya ya. Sakinah mawaddah hanya mau yang memisahkan. Amin. Kalau emang aku sama air pun terjadi seperti ini perpisahan, aku kuat. Aku Elis Ligi udah kuat malu, udah tahan malu, udah biasa seperti itu. Bukan aku mempermainkan pernikahan ya. Kemarin yang tanya mana buku nikahnya? Agama itu nggak ada buku. Tapi buku itu bukan suatu jaminan untuk kita akan langgeng Langgeng atau enggak. Aku sama Jaminan Bapak bahagia atau Lutfi enggak. 12 tahun nikah di agama, tidak punya buku, tapi aku sama bapaknya anak-anak 12 tahun, tapi sama nikah resmi malah cuma 6 bulan, 1 tahun ngabisin duit doang lah. Kita ngajak nikah agama ini karena aku udah trauma untuk seperti ini. Orang-orang ngajak aku tuh settingan, mau nyuruh aku settingan ya. Oke lah, settingan dari Allah. Kalau emang aku settingan sama air, jadilah penonton settingan yang baik. Karena aku seperti itu, aku udah masa bodoh, udah. Oke, sekarang Eva juga ya, misalkan Eva mau settingan sama Kibil, udah lu jangan dengerin apa kata orang, jalanin. Kalau emang lu mau ngetop, bisnis sekarang kan susah mau ngetop, harus gimana caranya. Aku dibilang nih loh, dilihat di komen-komen, Eli Kiwil wanitanya versinya, Eli Kiwil versinya Vicky Prasetyo. Aku nih, jadi aku yang kena, aku versi ceweknya mereka berdua. Baca semua di YouTube juga aku baca, aku versi ceweknya dibanding Kiwil dengan Vicky, katanya ratu settingan, dia raja settingan. Aku terserah orang mau ngomong apa. Kalau emang aku raja settingan, ratu settingan, duitku udah banyak, nggak pakai mobil seperti itu, rumahku masih nggak jauh-jauh di luar, rumahku udah mewah kalau duitku banyak ya. Contoh dari situ ya, tapi kan netizen nggak mau tahu, dia ngeliatin apa yang lihat dia tonton itu gitu kan ya. Makanya kalau aku sama Eva, Iya, intinya gini, hidup itu bukan apa kata netizen, bukan apa kata orang, tapi hidup itu apa kata Tuhan, oke? Setuju? tapi lu nggak sedih gitu, cerai sama Kiwil. Ya kalau sedih, lu ngomong lagi sedih. Berbicara soal kehilangan atau perceraian, nggak ada satu manusia orang pun yang kehilangan atau namanya perceraian atau terjadinya kegagalan itu senang bahagia. Tapi muka lu mirip sama Kiwil loh. Jodoh ya. Jodoh, Kari. mirip dia. Gini, ya bagus loh kalau jodoh, tapi buktinya itu muka mirip aja Mirip nggak banget bisa sama juga. nggak bisa menjamin. Ingat gak kita bintang tamu? Artinya orang suka mirip-miripin. Nanti gue dekat sama laki bule gue ke dibilang mirip. Nanti gue dekat sama cowok luar atau cowok mana nanti dibilang mirip lagi. Ya begitulah ya. Ya aku sih melihat mereka sih seru-seru aja ya, karena aku kenal mereka tuh real life-nya, jadi kayak relate ke kehidupan aku aja, kayak untuk berteman, bersahabat. Dan kalau melihat kisah-kisahnya mereka, aku kadang suka berkomentar, tapi berkomentarnya langsung ke mereka, nggak mau di sosial media gitu, karena kadang-kadang suka ngasih masukan juga kayak ke Ama Eva. Kalau Ama Po Eli kan lebih menghargai, respect karena dia lebih tua daripada kita semua kan. Jadi sama Po Eli itu kadang-kadang kalau di dunia real life-nya tuh aku kayak sering curhat dan dia curhat sama aku juga. Tapi aku justru sering minta nasihat dia karena kehidupan dia kan pengalamannya lebih banyak kan dibanding kita. Kalau sama Eva tuh kan aku banyak belajar, kayak dia kan seorang pengusaha wanita ya, entrepreneur wanita hebat gitu, usahanya banyak di Kalimantan, Masih di Jakarta belajar. gitu. Jadi aku belajar, gimana sih caranya jadi pengusaha. Terus kayak misalnya dia, lu kalau gue mau Mas Kiwil gimana? Ya kalau gue nih sebagai sahabat cuma bisa jawab gini. Dukung aja. Ya gue dukung aja, tapi jangan, lu harus siap dengan dunia entertainment bisnis yang disorot banyak orang, dan siap sakit hati, siap dihujat, bener nggak? Iya. Karena kan Eva menikah dengan sosok yang Udah kontroversial. betul, orang banyak tahu Iya. beliau, dan beliau juga udah pernah menikah 2 kali, punya 2 istri gitu kan. Iya kan, kemarin kalau gue settingan buktinya dari jauh hari gue udah kasih tahu Richard, nanti gue mau nikah nih, nanti gue mau lu yang jadi MC di acara party saya ya, wedding party aku. Berarti ya. kamu sekarang Jadi mundur dari ya, awal, karena Rohima iya, nggak mau dari awal di- dia udah tahu gitu. Jadi kalau misalnya ini settingan nggak mungkin dia tahu. Nggak Berarti mungkin kamu dia mundur tahu. nih udah Udah gak mau jadi mundur bini aja, Kiwil lagi. nggak apa-apa. Terus kalau Vicky ngajak settingan mau? Kan baru nikah sama Kalina. Pindah hati ayo. Iya benar. Sama lu aja lah, Pak, sama lu aja lah. Mau settingan sama gue bayar sih 5 juta. Berarti akhir bayar 500 juta. Akhir nggak bayar sama sekali, gagal. Oh, dia yang bayar akhir. Nggak ada, gue duit dari mana gua bayar 5 juta. Amin po, amin. Amin. Iya, sempat kesel sama Ya kan, dia. sempet Aku saksinya, abis syuting kemarin itu, Evan nelfon Po Eli, terus mereka kayak apa namanya, emosi di WhatsApp, emosi di telepon. Aku bilang ini udah. Hari ini gue udah klarifikasi tadi, biarin.
Iya. Biar semua tahu. Benar juga ya wajarlah kita kan berteman, sometimes kita memang ada lah kelas-kelas itu biasa kan kok kan, tapi kan intinya ya namanya sejelek-jeleknya kita tetaplah tahu. Tapi kalau kita tetap adalah aku itu orang yang suka tidak mau berbohong gitu kan ya. Maksudnya apa yang aku omongin itu apa yang aku ingat Real. real gitu kan ya. Tetapi setelah Eva tidak mengakui, bisa Eva gitu kan, itu bukan Eva gitu. gini Gitu. tapi kan gini, kadang orang itu terlihat ketika orang berbicara membranding dirinya seperti apa. Kadang itu yang akan jadi jebakan buat dirinya sendiri ketika dibilang enggak, orang gila kan nggak pernah bilang dirinya aku orang gila. Gila. Begitu. Jadi Tapi orang udah tahu sebenarnya aku. dari hal itu kan kalian bisa tahu lah. Lu ngatain kok gila dong. Enggak, kalian bilang Sama aja dia gini. Kalau aku tahu sendiri dong, bukan. Kalau nggak aku sampai dia nggak sampai. Maksudnya aku bisa ngomong seperti ini ngomong dari dunia. Tapi emang jujur ke infotainment, aku itu orang yang emang belak-belakan apa adanya kalau ngomong. Jadi nggak pernah dibuat-buat kalau ngomong. Ya aku begini, inilah aku gitu kan. Aku nggak punya, aku nggak punya. Iya. Aku punya, aku Emang punya. dia jujur itu. Nah, itu dia kan aku juga bilang enggak Dulu, bukan keyakinan. dulu. Tapi bukan aku yang settingan Christian. Mari Mari kita lihat dari bahasa Ko Eli. Pertama, pernah kenal Eva dari mau settingan sama Christian. Nah, dari bahasa aja, kalau Anda adalah orang yang sekolah penuh belajar bahasa Indonesia, sini aku ajarin. Dari bahasa dulu mau settingan sama Christian. Cuma memang ada aku di dalamnya itu. Kenapa? Aku ditawarin. Mari klarifikasi ini yang hal yang perlu Anda manajernya tanya. dia nawarin Eva Manajernya, masuk. ya, masuk. Nah, Kan aku nggak nggak jadi. mau karena ribet. Masa Ribet. uang segitu, jujur ya, uang 50 juta harusnya 2 orang masuk, kurang dong kalau gue. Iya, maksudnya waktu itu bukan settingan sama aku, bukan. Nggak jadi, aku udah Tapi nggak jadi. Christian itu teman saya memang. Bahkan itu mereka nggak ada duit buat DP, gua kasihnya duit banyak Kasih sama Eva DP-nya. Gua kasih. Terus DP-nya Benar. aku kembaliin. Karena apa? Saya udah masuk TV loh. Iya, bukan aku kan Wajar Christian. dong 5 juta DP-nya aku ambil. Nah, karena jadi- udah ketemu artis. Jadi kan clear bayar. ya, ini clear ya. Itu settingan sama Christian, tapi memang aku ada di situ juga, bukan berarti aku yang ikut. Yang jadi settingan pertanyaannya doang. sama Kristiannya mana? Nggak Tapi tahu. udah nggak mau jadi udah udah ada nggak- kan udah deportasi? Masih kontak kok sama Oh, ada ya? masih kan teman aku Christian. Aku dia udah gak mau hubungan lagi sama karena aku nggak mau. Jujur ya, aku tuh udah capek di TV dipanggil karena untuk masalah cowok. Aku pengen dulu kehidupan aku dari penonton bayaran. Aku hidup dari penonton bayaran. Aku hidup dari gede dari TV itu, dari Trans TV ini. Aku sebagai artis yang emang benar-benar kelola penonton dari bawah menjadi bisa nama Elis itu. Aku pengen seperti diundang flashback masa lalu aku, bukan yang dari masalah berondong. Aku udah capek, jujur hati aku capek. Pastilah. Aku sedih. Ko Eli juga manusia, dia bukan ini, dia punya hati juga yang bukan, aku tuh capek nih, capek. yang buat netizen, please netizen kalian juga harusnya punya hati. Kalau mau bully-bully orang, kalian juga introspeksi. Enggak gini ya Eva, Jangan aku tuh malu, jujur malu sama anak, malu sama Ya, keluarga. benar Aku kok. masuk orang di YouTube aku, Eli itu masuk TV kalau nggak ada masalah, makanya dia harus bikin masalah terus. Masa setiap aku mau cowok baru masuk TV, setiap aku mau cowok enggak seperti itu sebenarnya. Malu, jujur aku Ingat malu. karya lo juga banyak, sinetron lo banyak, kan Aku film lo kemarin banyak. sinetron, aku Ya, banyak Ko Eli juga punya hal-hal yang punya lagu bisa di gitu kan. ini, bisa Kenapa orang nggak bisa lihat aku dari appreciate. situnya gitu? Kenapa harus lihat aku dari settingan terus gitu? Emang apakah di Indonesia ini sensasi yang bisa naik, bukan prestasi? Kalau dilihat prestasi, aku punya prestasi. Aku pemain Film kemarin sinetron. aku nonton film lu kok terakhir yang lu undang yang Magading, Oh iya, Naga Bonar. main Naga Bonar. Bagus actingnya Orang kok. tidak pernah lihat dari situ. Kan Masyarakat iya. lihat aku, jangan lihat aku sekarang, tapi lihat aku beranjak menjadi artis itu dari apa? Orang harus melihat aku dari mana? Aku beranjak kayak dia dari acara ya, dari acara bisa bernama Richard Ricardo. Aku punya nama dari penonton bayaran bisa menjadi artis. Lihat dari situnya, jangan lihat dari orang sekarangnya pas ada Instagram melihat dari apa namanya itu Dari media sosial yang pemberitaan-pemberitaan yang enggak. aja. Oke, kalau Eva Brisima ya semua kehidupan punya proses. Saya mau orang melihat dan menghargai namanya proses. Dan sama halnya seperti saya sangat menghargai proses. Kita nggak bisa cuma lihat orang cuma dari berita saja. Kita nggak bisa cuma judge orang dari hanya tampilan saja. Betul. Karena yang jelas kita nggak tahu, kita cuma dengar cerita-cerita, kita nggak tahu apa yang mereka jalanin. Bagaimana mereka bisa menggapai sampai di titik ini. Nah. Jadi mari kita bijak sebagai orang-orang yang apa ya, yang orang Indonesia itu adalah identik sama orang yang ramah, yang toleransi tinggi. Mari kita menghargai orang-orang. Jangan melihat orang dari sisi negatif. Sebab berpikir positive thinking. Saya ingin mau semua netizen di luar sana atau siapa, kita baiklah, marilah kita berpositive thinking. Itu karena kebaikan untuk diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan juga balik ke kita, walaupun Tapi- tidak dari dalam bentuk yang sama, tapi
bisa dari dalam bentuk yang lebih Tuhan kasih. Tapi aku Jadi juga intinya seperti itu. aku Harus terima positif kasih sama thinking. fans yang udah ngefans sama aku Iya. sampai keluar kota mana. Iya, Tanpa thank you mereka juga juga. aku bukan jadi siapa-siapa, bukan Sebenarnya tanpa haters mereka, itu juga iya. fans yang tertunda, Beb. Iya, Dia juga iya. lovers yang terselubung dari iya. Jadi kita nggak ngebenci fans, Iya, gitu enggak, ya. enggak. Tapi aku juga terima kasih karena tanpa dia, Tanpa mereka, tidak ada, tanpa mereka. tidak ada namanya Eli Sugi. Haters make you famous. Iya. Bener nggak, ya kan? Haters. No haters, no famous. Iya. Punya bahasa Inggrisnya ribet. Oh. Nah, kita kan belajar juga, Pot. Belajar